Alhamdulillah, saya kedatangan tamu yang jauh. Dia adalah seorang guru ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Rasul dan para sahabatnya, maka para jin juga mendengarkan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa tim Tapak Tilas Leluhur sekarang sedang berada di kediaman salah satu tim Tapak Tilas Leluhur, yaitu Kang Jainal. Bertepatan beralamat di Kampung Terep, Desa Sukaharja, RT 03 RW 02, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten. Berdampingan dengan Pondok Pesantren Al-Madrasiniah. Alhamdulillah, malam ini kita bisa berkumpul, bermuajahah dalam acara ngaji lur. Apa itu ngaji lur? Ngabahas ajaran Islam oleh Tapak Tilas Leluhur. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ditemani yang tidak asing lagi, yaitu Ki Bayu. Selamat datang Ki Bayu di kediaman saya. Semoga sehat selalu Ki Bayu. Alhamdulillah, saya kedatangan tamu yang jauh. Dia adalah seorang guru ngaji, pengajar anak-anak di Kampung Terep, Desa Sukaharja, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yaitu Kang Ustadz Duki. Selamat datang di kediaman saya, Kang Ustadz Duki ya. Selamat bergabung dengan Tapak Tilas Leluhur ya. Tidak lupa saya juga ditemani oleh saudara saya yang jauh dari kota Tangerang. Ya, inilah Bapak Sungkono. Ya, selamat datang Bapak Sungkono ya di kediaman tim Tapak Tilas Leluhur ya. Siap. Baik pemirsa, pada malam kali ini ngaji lur akan membahas tentang masalah apakah jin itu bisa beragama Islam ataukah beragama non-Islam. Mari kita buka secara kajian Islam. Tapi jangan lupa dukung terus Tapak Tilas Leluhur dengan cara like, komen, subscribe, dan share kepada rekan-rekan kita semua. Mudah-mudahan ngaji lur malam ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita mengaji kepada tema tersebut, saya memohon dengan ikhlas dan ridhonya kepada Ustadz Duki untuk membacakan salah satu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema tersebut. Mangga Kang Ustadz, dengan tempatnya dipersilahkan. Enggak juragan. Mangga Pak. Bukan rambos ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Billahi minal syaitonir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahil karim wa nahnu dzalika minas syahidin wa sholihin walhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, terima kasih saya ucapkan ke Kang Ustaz Duki yang telah membacakan ayat suci Al-Quran
yang begitu merinding bulu-bulu kita ya. Karena salah satu daripada ciri orang-orang yang beriman itu ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka dia akan merinding bulu-bulunya dan menambah keimanannya. Ya, Ibayu, Pak Kono. Ya. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah dikategorikan kepada orang-orang yang beriman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik pemirsa, kita akan coba membahas ayat Al-Quran yaitu surat Jin. Nah, yang dibacakan oleh Kang Ustaz Duki, apa sih makna dan intisari daripada ayat tersebut? Kalau saya melihat daripada intisari ayat tersebut, ketika Al-Quran dibacakan atau dikumandangkan oleh Kanjeng Rasul dan para sahabatnya, maka para jin juga mendengarkan Al-Quran. Tadi dalam ayat pertama bahwa dia itu mengakui bahwa Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk dari Allah, wahyu daripada Allah kepada umat Muhammad, kepada umat kita, supaya mengarah kepada jalan yang lurus, jalan yang benar, yaitu untuk meyakini dan mengakui bahwa agama Islam itu adalah agama yang paling diridhoi oleh Allah, yang disampaikan oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jin pun ketika dia mendengarkan Al-Quran, dia ada yang mendapatkan taufik dan hidayah, sehingga jin yang mendapatkan taufik dan hidayah, dia akan masuk Islam dan dia menjadi jin Islam. Nah, bagaimana mereka yang dibacakan Al-Quran tapi tidak mendapat taufik dan hidayah dari Allah pada saat masanya zaman Rasulullah, terus kepada masa sahabat, maka dia juga menjadi jin non-Islam, karena dia dengan dibacakannya Al-Quran tidak mendapat taufik dan hidayah dari Allah. Makanya jin terbagi kepada dua golongan. Jin yang mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah karena wasilahnya membaca ayat-ayat Allah yaitu Al-Quran, baik oleh para rasul, para wali, para ulama, maka dia akan mendapatkan taufik dan hidayah masuk Islam. Nah, itu makanya dia jin Islam. Lalu dalam Al-Quran ini dinyatakan ayat seterusnya, ketika aku menjadi jin Islam, mana tempat ibadahku? Dalam Al-Quran dijelaskan, kata jin, aku mohon izin ya Rasulullah, aku akan menggunakan rumah-rumah Allah untuk ibadahku, yaitu masjid. Kenapa jin Islam beribadahnya di masjid? Karena jin mengakui bahwa masjid itu adalah rumah Allah. Akhirnya dengan asbabul nuzul ayat tersebut, Kanjeng Rasul ketika mau wafat, dia memberikan fatwa sabda kepada para sahabatnya, dirikanlah masjid yang besar untuk para jin Islam yang beribadah. Bukan begitu Pak Kabari ya? Ya, mohon Pak Tuki ya. Nah, kalau ada penjelasan yang kurang benar, kurang baik, mohon dimaaf dan dimaklum, karena kita sedang ngopi tilas lur, ngaji lur, ngobrol pintar tapak tilas leluhur, ngaji lur, ngebahas ajaran Islam ala tapak tilas leluhur. Kita kaitkan Al-Quran sebagai wahyu Allah yang disampaikan oleh Muhammad Rasulullah SAW kepada umatnya kita. Ayo kita baca, ayo kita kaji, ayo kita uji menjadi sebuah keyakinan dan keimanan pada kita sebagai petunjuk dan hidayah bagi perjalanan hidup kita selamat dunia dan akhirat. Demikian pemirsa, maka jangan lupa kita selalu membaca Al-Quran, baik satu hari satu surat, ya kan, satu ayat.
Ya lebih baik ketika sholat pun kita membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah karena sebagian daripada surat Al-Quran, membaca Qul huwallahu ahad sebagian daripada Al-Quran, Bismillah pun sebagian daripada ayat Al-Quran. Bukan begitu Pak Duki? Ya, jadi begitulah pemirsa, mari kita tingkatkan menggemar membaca Al-Quran, karena mujizat Al-Quran pun kalau dibacakan itu jin pun akan mendapatkan taufik dan hidayah, apalagi kita manusia yang berakal dan beriman. Benar nggak? Iya, mau di rumah, mau di masjid, ataupun mau di mana saja, yang penting pantas untuk membaca Al-Quran, apalagi kalau dihafal dalam hati. Lalu bagaimana kita setelah membaca Al-Quran, kita tanya apa artinya, kita tanya ke guru-guru kita apa maksudnya, dengan cara kita mengikuti pengajian. Setelah kita tahu, ayo kita amalkan sama-sama isi daripada mana Al-Quran. Nah, tema kali ini sekarang kita punya pembahasan nih Bayu, Ustaz Duki ya. Apa pembahasannya? Benar enggak sih jin itu ada yang Islam dan ada yang non-Islam? Karena apa? Di dalam Al-Quran sudah jelas. Bahwa di Al-Quran dijelaskan jin itu terbagi kepada dua golongan. Ada jin yang masuk Islam, ada jin yang tidak masuk Islam. Kenapa yang masuk Islam? Pastinya karena dia mendengar ayat Al-Quran yang dibacakan, yang dilantunkan oleh seorang mukmin atau umat Rasulullah SAW. Nah, dengan demikian, coba kita bersama Ki Bayu, Kang Taduki, Pak Sungkono. Dia adalah seorang, semuanya ini ahli perjalanan, mungkin punya pengalaman-pengalaman yang akan kita ungkapkan dan menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua. Untuk lebih awal saya ke Pak Ustadz Duki, karena beliau ini seorang guru ngaji dan sangat rajin juga ke masjid ya, sebagai pengurus masjid ya Pak Ustadz Duki ya. Ya, nah bagaimana pengalaman dia nih? Dia ketika mengaji, kemudian ketika sholat ke masjid, membersihkan masjid, ada suatu pengalaman yang menarik nggak tentang keyakinan terhadap jin itu masuk Islam? Silakan menjelaskan Pak Ustaz Duki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sama Kanjeng Nabi, yang berbunyinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semata-mata Allah nyiptakeun jin jeung manusia hanya untuk beribadah. Ketika saya ngaji di rumah, pas hari itu malam Kamis, pas ngaji tajwid, begitu saya udah baca doa mau ngaji, itu tiba-tiba ada perempuan bertiga tapi mukanya sangat cantik. Cantik ya mukanya ya. Cantik ya. Saya ngaji, dia juga ikut ngaji sama anak-anak di rumah. Habis ngaji di rumah tiba-tiba menghilang. Ngajinya malam ya? Malam ya. Jadi ngajinya malam. Saya tanya sama anak murid saya, kata saya, "Hei barudak." Anak-anak gitu ya. Anak. Ya. Itu yang ngaji tadi itu namanya Sari sama Uus sama Aminah, itu nyerupain dia. Iya. Pas saya tanya, nggak ada Uus, nggak ada Aminah, nggak ada Sari. Yang benar, iya nggak ada. Pas esok harinya ketemu saya sama anak murid saya, langsung saya tanya, semalam ngaji enggak? Duki semalam enggak ngaji. Yang benar, iya, berarti itu jin. Iya.
berarti menyerupai anak murid ya. menyerupai anak murid saya. Iya, kalau dia menyerupai wujudnya sendiri yang kurang sempurna, takut Jadi yang takut, lainnya. ibaratnya takut kabur lah. Anak-anak gitu yang Takut lain. sawan, Subhanallah, iya. gitu. Iya, subhanallah. Terus ya gimana? Yang kedua, pas saya ke masjid sholat isya, pas saya sholat isya, pas saya wudhu dulu, pas wudhu itu ada yang ngikutin. Habis wudhu saya masuk ke masjid, saya qomat. Habis qomat saya sholat. Pas mau habis qomat, tiba-tiba kipas dinyalain. Dinyalain kipas anginnya ya. Habis dinyalain dimatiin lagi tuh Kipasnya sama sama Pak Ustad. bukan sama jin. sama jin tuh Oh. orangnya agak kelihatan. Mati sendiri. Habis dimatiin Hmm. dihidupin lagi. Iya. Nah, gitu. Hmm. Berarti kata saya di dalam hati oh ada jin ngikutin saya mau ikut berjamaah Di masjid ya itu, Masjid. dalam masjid ya. Masjid Akhirnya terdekat. habis saya qomat langsung saya sholat sendiri, tiba-tiba ada yang bangun di belakang saya, berarti itu jin. Iya, jin Islam. Jin Islam. Islam. Karena adanya di masjid mengikuti Pak Ustad mau sholat. Alhamdulillah, untungnya saya nggak takut. Waduh. Kalau saya borangan, waduh, Lompat ya, lari ya. saya bisa lari. Lari. Alhamdulillah, yang namanya saya ngurus di masjid, itu pun juga semua yang di situ ibaratnya Sudah pada kenal. saya termasuk rajanya, ya murid saya. Luar biasa. Baik, jadi pemirsa, ternyata sesuai dengan pengalamannya yang dialami oleh Kang Ustad Duki, jadi yang namanya makhluk, yang namanya jin itu ketika dia mendengar Al-Quran, baik itu di Al-Quran itu diajarkan dengan mengaji ataupun dibacakan, dia mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah. Akhirnya dia mencari yang namanya manusia. Kepada siapa sih saya harus belajar agama ya, atau belajar mengaji. Kebetulan Pak Ustadz Duki dekat di situ, sebelahnya banyak bambu-bambu ya. Kenapa ya? Nah, jadi begitu pemirsa, ketika jin dia ingin mengaji, belajar mengaji, dia mengikuti orang-orang yang mengetahui dan memahami Al-Quran itu tersebut, sehingga dia dengan demikian dia akan mengetahui ajaran-ajaran Islam lewat bacaan Al-Quran. Kenapa tadi ada Pak Ustadz Duki itu pengalamannya di masjid? Karena dalam Al-Quran pun ibadahnya para jin yang masuk Islam itu adanya di masjid, karena masjid itu dianggap sebagai Baitullah atau rumah Allah, tidak dimiliki oleh orang sendiri. Coba kalau jin ikut sholatnya di rumah Mang Duki, gimana ya? Itulah sudah kepastian Allah, ketentuan Gusti Allah. Terima kasih nih Kang Ustadz Duki. Sama-sama. Ya, itu suatu pengalaman untuk meyakinkan kita bahwa Al-Quran itu adalah benar. Al-Quran itu adalah nyata. Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang nyata sebagai petunjuk bagi manusia. Makanya kita sebagai manusia harus menjadi imam, dalam arti jangan sampai kita tergoda oleh jin, tapi jin harus mengikuti kepada kita, terutama jin Islam, dengan cara kitanya rajin beribadah. Mungkin demikian begitu ya Pak Ustadz Duki. Baik pemirsa, sementara itu yang disampaikan pengalamannya oleh Kang Ustadz Duki, nanti saya akan mencoba ke Ki Bayu dan Pak Sungkono bagaimana pengalaman mereka berdua ini ketika mengalami atau melihat atau merasakan apa yang namanya jin, baik itu jin Islam ataupun jin non Islam. Jadi pengalamannya masing-masing, karena Ki Bayu ini sebagai spiritual juga, Pak Sungkono sebagai orang perjalanan, maka kita coba pengalamannya seperti apa. Silakan Ki Bayu. Baik pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pengalaman saya sering sih mengalami di perjalanan saya, karena saya sendiri ada di bidang alternatif, pengobatan alternatif. Jadi mau tidak mau, sengaja tidak sengaja, pasti bertemu atau mendapat pengalaman tentang jin, tentang makhluk yang pasif. Nah, ternyata di kalangan mereka juga terbagi dua golongan. Jin itu ada yang jin muslim, dan ada jin kafir atau non muslim biasa menyebutnya jin kafir. Karena apa? Yang saya alami, jin muslim itu alhamdulillah dia sering membantu, cuman kepada orang-orang yang dikehendaki dan atas izin Allah juga. Betul. Gitu. Dan ada juga jin kafir yang sering disuruh sama orang-orang jahat. Nah, betul. Dan yang sering juga ada yang kesurupan atau apa gitu. Itu juga ya mungkin karena manusianya itu sendiri, betul. imannya lemah, Gitu. Jadi ya seringlah begitu ya. Di perjalanan saya itu sering ketemu yang hal-hal seperti itu. Jadi kita kembali ke diri kita. Jadi kuatkan iman kita biar makhluk-makhluk yang jin kafir itu tidak masuk ke diri kita atau menggoda, karena lebih bahaya. Tidak seperti jin Islam membantu. Tanpa di itu juga dia tahu bahwa ini orang yang ngerti, ini orang yang baik. Jadi mereka siap membantu, karena sudah jelas di ayatnya di Al-Quran bahwa kuciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah, karena mereka juga sebenarnya mau ibadah. Betul. Cuman itu tadi mereka memilih juga kepada diri, kepada yang beribadah itu, kepada manusianya itu. Apakah ini benar orang ini rajin ibadahnya ataukah tidak? Jadi diuji dulu. Karena bangsa jin juga menguji dia. Yang menguji dia seperti kita. Betul. Ada orang baik, ada orang jahat. Mereka pun sama. Gitu. Betul. Yang saya tahu. Betul. Gitu. Ya, kita kembalikan lagi kepada diri kita dan kepada pedoman kita Al-Quran, bahwa sudah jelas di ayatnya bahwa jin dan manusia itu sesungguhnya untuk beribadah kepada Allah. Begitu Pak Ustaz ya. Mohon maaf. Terima kasih Bung Yarsa, Bayu telah menjelaskan bahwa jin itu terbagi kepada dua golongan. Satu jin Islam, yang kedua jin non muslim atau jin kafir. Nah, jin ini adalah semuanya, kedua golongan itu selalu mengikuti manusia. Betul. Nah, kenapa mengikuti manusia? Dia sama menguji. Jin Islam dia akan mengikuti kepada orang yang beribadah, orang yang mukmin. Nah, tapi dia dalam mendekati orang yang ibadah dia pilih-pilih. Satu, memilihnya dia orang tersebut mukmin itu imannya benar-benar, keyakinan terhadap Allah benar atau tidak, ya kan, sehingga dia akhirnya menjadi pendamping. Yang menolong si ahli ibadah itu tersebut. Ada juga jin kafir. Nah, ini yang paling ini, dia tugasnya apa? Dia mendekati manusia untuk berbuat kejelekan. Memang apakah dia tugasnya seperti itu? Ya memang dari Nabi Adam juga tugasnya seperti itu, menguji manusia mau berbuat baik dengan gua atau tidak. Benernya kan? Nah, akhirnya apa? Ketika manusia itu dia memiliki sebuah keimanan yang kuat, dia bisa berdampingan dengan jin Islam. Itu yang dia namakan kalau dalam istilah agama itu adalah khodam atau pembantu. Benar ya? Nah, ini yang kita mendapatkan mafsadatnya. Adapun kurang baiknya ketika jin kafir berdekatan dengan manusia yang kurang imannya, yang ibaratnya fasik imannya, sehingga dia gunakan, dia perintahkan untuk kepada hal-hal yang kurang baik. Itu ya, orang sering yang namanya kadang-kadang tiba itu ada yang namanya kesandingan, ya kan, kesurupan, bener nggak?
Nah ini bagaimana coba pendapatnya Ki Bayu itu tentang kayak seperti itu? Yang ibarat kesurupan, mereka juga sebenarnya pengen interaksi. Ya. Mereka mau mau mengadu bahwa mereka juga sebenarnya di itunya ada pengen ibadah. Iya. Cuman ya karena manusianya ini nggak paham gitu. Dan mereka sudah terlalu berbuat yang tidak benar, sering kejahatan apa jadi mereka terhalang. Iya, terhalang. Sebenarnya mereka juga pengen ibadah, Ingin tobat gitu pengen ya. tobat. Cuman ya itu tadi, jadi karena terlalu banyak mereka berbuat salah, jadi terjerumus. Iya. Sama seperti manusia. Baik pemirsa, tadi sedikit Ki Bayu sudah menjelaskan ketika seseorang manusia yang mengalami yang namanya kesandian atau kesurupan, itu karena manusia tersebut sedang lemah imannya, sedang melamun, sedang memikirkan sesuatu, sehingga dijadikanlah dia sebagai sanding masuk jin atau sesuatu yang jin Islam ataupun jin kafir ataupun arwah ataupun roh orang tuanya untuk memberikan pesan kepada manusia yang masih hidup. Ada yang kadang kemasukan ataupun kesurupan kesandingan jin Islam, dia ingin memberikan pesan bahwa jin itu kepada manusia, meminjam wujud atau raga manusia karena manusianya itu sedang melamun. Jadi dia akan menyampaikan, rajin-rajinlah kamu beribadah biar saya tidak bisa masuk kepada jasadmu, harus selalu ering kepada Allah. Begitu juga Ibu. Karena dalam Al-Quran juga alladzi waswisu fi sudurin nas minal jin natiwan nas. Karena jin itu selalu membuat hati manusia itu was-was. Betul. Was-was takut nggak punya duit, ya kan? Was-was takut nggak dapat jodoh, iya kan? Tahu saja menggoda sejauh mana keimanannya. Kalau jin Islam dia menggodanya yang si mukminnya kuat, maka dia tidak akan kesandingan. Betul. Tapi kalau mukminnya imannya lemah, maka dia akan kesandingan. Dan ketika yang masuknya jin Islam itu paling dia minta dibacakan ayat-ayat Quran. Betul. Tapi kalau jin non Islam atau jin kafir, dia sukanya minta apa? Minta yang kurang baik, minta darah, minta apa, benar nggak? Tapi kalau yang namanya arwah, orang tuanya yang leluhurnya kita tidak suka jarah, paling dia hanya mengingatkan, tolonglah kamu berjarah kepada makamku, benar nggak? Atau kepada tempatku, karena berjarah kepada orang tua, kakek, nenek itu adalah suatu kewajiban ya Ki Bayu ya. Betul. Nah, tadi yang dinyatakan dengan nama Ki Bayu bahwa jin kafir ini sebenarnya dia mau masuk Islam. Tapi karena manusianya ini tidak paham terhadap mereka, kami mau ke siapa tobatnya? Karena jin ataupun manusia itu sebelum hari kiamat dia mau bertobat. Kenapa? Karena dulu dia itu dulu belum sempat Islam. Karena dia juga takut akan siksa-siksa Allah. Itulah yang namanya rosada, petunjuk daripada Allah. Kalau dia mendengarkan dan hatinya ada petunjuk, ada hidayah, maka Allah memintakan, hei jin, tuh kamu deketin manusia, hambaku yang beribadah, belajarlah kepada mereka, dengarkanlah kepada mereka, tapi kamu harus tahu tempatnya. Jangan sampai ketika manusia mengaji semua dia ikut dengan mewujudkan pada lari, ya kan begitu ya, serem. Tapi kamu hanya cukup mendengar tempat kamu itu adalah alam dunia tapi gaib, tidak kelihatan oleh manusia. Hanya orang-orang tertentunya yang bisa melihat bangsa jin. Ya kan, yang sudah terbuka hatinya, terbuka mata batinnya dengan keyakinan kepada Allah, rajin membaca Quran, berzikir, timbullah maunya. Begitu ya Ki Bayu mungkin ya. Nah, silakan ke Pak Sungkono. Mungkin ada yang mau diceritakan atau dipertanyakan, silakan kepada Ki Bayu atau Ki Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apa bedanya
jin sama setan. Hmm. Tolong dijelaskan sama Ki Bayu apa Pak Ustad, Iya. Pak Ustad Duki, Iya. Pak Ustad Jenal, Iya. sama Ki Bayu. Ya, baik. Terima kasih banyak pemirsa. Ini ada suatu pertanyaan yang sangat menarik dan mendalam ini, Ki Bayu. Ya, betul. Yang perlu kita bahas biar untuk pengetahuan kepada saudara-saudara kita, ya kan, generasi-generasi kita. Tadi beliau bertanya, Ki Bayu, apakah bedanya jin dengan setan? Coba menurut pendapat Ki Bayu tolong jelaskan. Siap. Karena begini ya, ada bahasa udah jelas di Al-Quran bahwa setan itu musuh yang nyata. Betul. Nah, ini bukan goib ya. Iya, Ini betul. musuh yang nyata. Iya. Ternyata ada di diri kita. Iya, betul. Ada bahasa begini, manusia yang tidak tunduk disebut setan. Hmm. Jin pun sama, jin yang tidak tunduk kepada Allah disebut setan. Hmm. Jadi berarti setan itu adalah sifat. Betul. Jadi kenapa sifat? Kok manusia bisa disebut setan? Nah, sifat-sifat setan itu mengarah ke hal-hal yang tidak baik. Ya, tidak baik. Ya. Banyak manusia yang ternyata pengetahuannya bagus, ilmunya lumayan, tapi kenapa dia kelakuannya tidak baik? Betul. Karena dia belum paham Ya. bahwa di dirinya itu ada Ya. ada sifat itu, sifat setan. Makanya Allah menjelaskan bahwa setan itu ada di diri kita. Betul. Jadi bahasanya manusia yang tidak tunduk kepada Allah bisa disebut setan. Betul. Begitu juga dengan bangsa jin, sama. Jadi jin yang kafir atau fasik, dia selalu menggoda manusia, menjerumuskan manusia, itu bisa disebut setan. Betul. Karena setan itu tingkatannya tinggi, sama dengan iblis. Iya. Ya itu. Jadi hal apapun yang merusak atau menjerumuskan, apalagi kepada diri kita manusia, ya itu bisa disebut dengan setan. Karena setan itu sifat, bukan makhluk. Gitu. Bukan makhluk. Jadi begitu Iya. yang saya tahu, dan mungkin ya di pemirsa juga belum paham. Iya. Banyak orang menyebut itu ada setan, padahal dia tidak tahu bahwa dirinya itu ada setan. Gitu. Makanya sudah jelas. Kata setan juga ada di sini. Kenapa dia di dada sampean ada setan, ada setan? Padahal kita tidak menyadari bahwa di diri kita ada setan, ada sifat setan. Itu yang selalu menjerumuskan, yang selalu menggoda atau ke jalan-jalan yang tidak baik, jalan yang buruk. Itu seperti itu Pak Ustadz ya. Iya. Supaya dipahami, pemirsa juga, ya mudah-mudahan sedikit pandangan dari saya bahwa itulah yang disebut setan, itulah yang disebut jin. Jadi ada perbedaan. Betul. Gitu. Mohon maaf ya Pak Ustadz ya. Iya, nggak apa-apa. Baik pemirsa, terima kasih Pak Sungkono ya, Ki Bayu sudah menjelaskan. Jadi bedanya antara jin dengan setan, semuanya samanya makhluk. Cuman kalau jin itu dia berbentuk, ya kan, ya, tapi dia tidak bisa dilihat dengan wujud, tapi bisa terasa. Iya. Nah, sementara setan itu adalah sifat jelek daripada jin. Nah, sifat sejelek itu timbulnya daripada nafsu, Betul. hawa nafsu. Nah, nafsu itu adalah ada pada diri kita. Betul. Makanya yang namanya kata Ki Bayu tadi, jin yang tidak tunduk dinamakan setan. Manusia yang tidak tunduk berarti punya sifat setan. Karena Allah juga menciptakan Adam dan malaikat dan jin ketika di surga, kata Allah, kamu sujudlah kepada Adam. Ya kan? Nah, saking Allah menyuruhnya untuk sujud kepada Adam, malaikat, jin bersujud kepada Adam. Siapa dari bangsa jin yang tidak bersujud? Itulah yang namanya iblis dan setan. Kenapa? Karena nafsu dan takaburnya dia. Nah, itulah yang namanya sifatnya itu lari kepada diri manusia.
Makanya mudah-mudahan pemirsa kita selalu senantiasa dilindungi daripada godaan-godaan setan. Dan kita pun jangan memusuhi setan. Memang setan musuh yang paling nyata, tapi tetap makhluk Allah, karena tugas dia itu adalah menggoda manusia. Yang salah manusianya sendiri. Kenapa tergoda? Kalau imannya kuat, dia tidak, karena setan juga menggoda manusia atas izin Allah, dan dia sudah ditugaskan ke muka bumi ini untuk menggoda manusia berbuat kepada jalan yang tidak baik, menjurus kepada neraka. Sementara yang namanya Rasul, para nabi, para aulia mengajarkan kepada Allah, dari Allah itu supaya kepada jalan kebaikan. Itulah yang namanya surga. Yang baik punya Allah, yang kurang baik ataupun yang tidak baik punya Allah. Disinilah Allah menciptakan dunia itu untuk ujian. Siapa hambaku yang terbaik. Jadi kita harus memahami pemirsa ya. Jadi dalam diri kita juga ada sifat setan, jadi sifat yang kurang tidak baik, ada juga sifat yang baik. Tinggal kita kemana arahnya. Mungkin seperti itu Pak Sungkono ya. Ya silakan Pak Ustadz Duki mau menambahkan. Oh cukup, alhamdulillah cukup ya, terima kasih. Baik pemirsa, pengajian ataupun ngaji lur pada malam hari ini yaitu ngobrol ajaran Islam tapak tilas leluhur yang bertema kepada apakah jin itu beragama. Jelas jin itu juga makhluk Allah, tetap dia beragama dan bertuhan, mengakui adanya Allah itu adalah sang pencipta. Buktinya dalam Al-Quran ada yang namanya surat jin. Jadi jin terbagi kepada dua golongan. Kata Al-Quran disebutkan ana laminal muslimun laminal qasitun. Kalau sebagian dari golonganku ada yang muslim dan beriman. Kenapa dia beriman dan Islam jin itu? Karena dia mendapat hidayah dari Allah dengan wasilah dikumandangkannya ayat-ayat Allah. Lalu bagaimana kata jin juga ada sebagian golonganku yang tidak mendapatkan rosada, petunjuk, tidak mendapatkan taufik. Dia itu apa? Al-qasituna, memberikan kerusakan, ya kan, menggoda manusia supaya berbuat kerusakan. Itulah yang namanya sifat setan. Seperti itu dalam Al-Quran. Tapi khairihi wa syarihi minallah, baik yang jelek ataupun yang bagus itu adalah semuanya kepunyaan Allah, makhluk Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW ini mengajarkan agama Islam, diberikan wahyu oleh Allah untuk umatnya dan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu, alam itu ada alam nyata dan alam yang tidak nyata. Sampai ke alam yang tidak nyata pun bangsa jin, bangsa makhluk lain pun dia harus Islam, harus meyakini adanya Allah itu sebagai Tuhan, Muhammad itu sebagai utusan Allah. Seperti itu pemirsa ya. Dibayu Kak Ustadz Duki, Pak Sungkono, kita kepada pemirsa mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang baik dan kurang benar, mohon dimaaf dan dimaklum, karena sifatnya kita bukan mengajari, bukan menyuruh, tapi kita sama-sama belajar dan sama-sama berbagi pengetahuan supaya yang namanya ayat Al-Quran itu, ayat-ayat Allah itu nyata dan benar dan sebagai petunjuk bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke pemirsa, untuk penutupan ngaji ini, yuk kita sama-sama membaca sholawat supaya kita dapat syafaat dan dapat serta makbirah dari kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita membaca sholawat. Silakan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah
nabi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah ilahi salimil ummah minal afati wan ni'mah wa min hammi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.